Oke teman-teman, hadir lagi di YouTube-nya Jadi NLP. Hari bahas hal yang viral. jadi nggak viral. Oke. Hari ini luar biasa nih. Kita kedatangan bintang tamu. Ini benar-benar buntang loh. Ini udah bintang dan fenomenal. Setar ya. Starnya Palembang ya. Beban Pak, jangan dibilang star Pak. Jangan, ya. Karena ada yang lebih star lagi. Tapi akun Instagramnya udah 3 juta. Tidak. Oh, sombong sekali. Followers ya? Yes, followers. Cuma 68.000. Men, ngeri. Bagi lu ya, lu yang belum pernah tahu, nih kenalin nih, dan lu juga harus follow. Ari Anggara. Tolong di-edit kan di bawah Instagram Ari Cihuy. Ari Cihuy. Bentar, ngomong-ngomong Ari Cihuy ya. Ari Cihuy ini, nama lu asli lu siapa tuh? Ari Anggara. Ari Anggara. Cihuy udah dari mana sih, men? Wah, Coba. Siku itu panjang cerita. Ini yang pengen tahu Ari Cihuy. Cihuy ini. Cihuy sih. Sebenarnya Cihuy sih. Cihuy. Itu tuh nama yang diberikan oleh temen gara-gara dikatain, diceng-cengin. Jadi dulu waktu SMP tuh Jelek. bukan. Karena udah bukan, udah pasti. Jadi waktu SMP aku punya teman namanya Desta. Desta ini di rumah itu ada nama Artis dong. Bukan dong, bukan Desta lagi bukan. Bukan ya. Si Desta ini punya tetangga yang orang gila namanya Cihuy. Oke. Dulu kan suka bercanda-canda, kemudian minggar waktu sekolah. Ari gila. Terus marah. Ibarat kata marah waktu SMP kan masih baperan marah. Akhirnya SMA bisa sekolah tuh. Di SMA Bukan bisa aja. bukan. Di SMA 1 sampai SMA 2 waktu itu. Oke. Sudah, alhamdulillah tidak ada lagi ngeceng-ngeceng lagi. 3 tahun. Selamat lah ibarat kata dari kata-kata teman-teman. Kuliah maksudnya kuliah dong. Anak kuliahan. Orang gila tadi gimana? Jadi orang gila itu waktu kuliah aku gabung ke komunitas stand up comedy. Pakai nama Ari Anggara awal pertama kali aku naik. Gak laku. Galak ya? Kurang. Sian banget loh. Harus ada suatu nama yang membuat orang tertarik. Nah, balik ke rumah tidur terus wih, kenapa gak pakai nama yang dikasih teman? Cihuy. Dicoba. Ya lu kepikiran ya? Kepikiran. Karena kan senior bilang kalian tuh harus punya nama panggung. Nggak mesti ngubah nama tapi easy listening. Terus diingat sama orang. Coba kan. Open mic naik bisa pakai nama Ari Cihuy. Tapi meledak abis itu. Meledak. Sampai sekarang. Endorse banyak. Wih. Ya kan? Ngeri. Diundang di Di mana-mana. mana-mana. Udah gak perlu kerja lagi. Betul. Jangan salah ya, Anda yang nonton ini, Rampage pertama itu yang genetik itu bukan sama Nanda, tapi sama Ari Cihuy. Sama Ari Cihuy. Karena Jangan saya padat. ini aja di cancel cuma selesai pandemi nanti tidak ada telepon lagi. Jadi kayak itu nama asal mula nama Cihuy. Cihuy ya. Cihuy. Tapi emang bener nama itu sebetulnya apa? Menentukan. Menentukan juga lah ya. Menentukan ya. sangat menentukan sih. Karena kalau misalkan nama yang tidak menjual tuh kurang interest oleh orang. Sama kayak kalau misalnya kita taruh nama Instagram, misalkan Lana_Maulana. Iya. Enggak lari. Cuma kalau satu kurang. Kalau misalkan Ocen_Arab kurang lari. Kayak gue. Nah, Lalu kan Tejo. Tejo. Tapi yang gue dengar DJ dong. Nah, keren DJ. Keren. Jadi ibarat kata kalau misalkan cewek-cewek cantik lagi dapat DM dari kita, siapa Lana 0Maulana ini. Tapi kalau TJ oke, hati sih kan? Iya keren ya. Iya. TJ oke lah ya. Oke ya. Masih masuk lah ya. Masuk berpengaruh. Kalau kenalan lah ya. Nama siapa? Nama kamu? Nama saya Lana. Wah. Enggak ya. Gua juga mau gua yoga. Kenalan dong. Siapa? Kevin. Ah. Oh.
Keren. Keren ya. Nama menentukan semuanya. Semua ya. Semua. Saya ingat dikit. Ada bisnis, Ri. Itu bagus, nama itu bagus. Kamu jangan disebut. Tapi hari ini ada bisnis juga kayaknya. Alhamdulillah bisnis. Banyak. Satu kan Pak. Apa tuh? Minuman. Boleh lah. Serius boleh? Iya boleh. Nanti kena royalti loh. Iya. Sebenarnya nggak usah dipromosiin, teman-teman udah tahu usahanya Share Story namanya. Sombong. Jadi punya usaha minum ya. signature drink. Jadi saya story. Kenapa bisa story? Say story tuh kayak kalau misalkan teman-teman minum itu tuh kayak punya cerita. Oke, kayak lu sama yang berangkat itu ya. Itu biasa, yang biasanya kita pelukan. Oh iya kan? Iya. Jadi itu usaha bareng sama pacar. Oke, kritis bareng nih ya. Kritis bareng. Udah punya pacar? Hah? Udah punya pacar? Alhamdulillah sudah. Oh, pacar beneran ini? Asli. Kalau dulu kan masih kayak tukang ojek. Kanan kiri kanan dulu. Angelo. Angelo. Angelo ya. Iya. Oke, hari berarti influence lah. Kita bisa bilang ya. Kalau aku tidak mendeklarasikan diri seperti itu. Apa sih? Kalau Kalau Nah, sendiri apa sih? Kurang. Kalau influencer kan mencontohkan hal-hal yang baik. influencer. Influencer itu bukan influencer, tapi aku tidak pernah merasa menjadi influencer. Oke. Karena beban berat bagi. Karena influencer itu kan dia menginfluence suatu hal yang baik diikuti sama orang-orang. Contoh, aku di Instagram setiap hari menggunakan tumbler, mengurangi sampah plastik. Oke. Itu influencer. Oke. Mengarahkan suatu hal yang positif. Nah, kalau kan biasanya kayak apa yang kamu pengen sebut. Kalau ngomong jorok, kadang pengen lagi bercanda sama teman-teman lewat batas seperti itu. Jadi aku tidak mendeklarasikan diri sebagai influencer. Tapi itu tuh positif semua. Tidak. Lu ngeliat positif semua loh. Aura lu. Lu gemuk. Sudah positif. Ya, jadi memang kalau di sosial media itu ada pembagian, ada selebgram, ada influencer. Lu sendiri apa? Kalau aku user sih. User. User di user Instagram sih kayak semua sekedar pengguna lah. Pengguna yang kebetulan banyak yang suka dan banyak yang follow. Tapi yang follow anak-anak semua. Kebanyakan. Serius. Sekarang dulu ada klien minta, Mas boleh nggak minta insight-nya? Lihat insight-nya dari umur 15 tahun sampai dengan 23 tahun. Nah, itulah makanya produk-produk yang masuk tuh yang benar-benar yang kayak baju, kaos, sepatu, yang Pampers gitu. jarang yang dewasa kan. Kemarin kan di cancel. Gue bingung juga ya kalau pampers. Bang Ijen kemarin di cancel. Apa tuh? Ada produk masuk namanya dari bilang Afrika Selatan, Black Mamba kalau nggak salah. Ternyata umur usianya nggak masuk. Nggak mau. Dan kita nggak mau. Kita nggak segmen dulu ya, nggak masuk segmen dulu ya. Nggak masuk. Yang dewasa. Black Mamba. Susah itu. Tapi memang bintang tamu kita kali ini kegiatannya lumayan banyak. Kalau gue bilang sih fenomenal. Terus dia banyak banget loh. Banyak banget ya. Tadi juga dia adalah salah satu seorang yang masih dapat disebut sekali. Tapi kalau menurut gue sih ya Archie Hui. Ya, it's Archie Hui. Rangkuman dari semua itu adalah ya Archie Hui. Dia nggak mau sombong tapi meninggikan harga diri sendiri gitu kan. Dia juga punya karakter satu lagi kalau nggak salah Tulip ya. Itu maksud gua memang di situ si Tulip ini emang ngata-ngatain orang atau apa sih maksudnya apa sih? Kira-kira. Jadi Tulip ataukah mengekspresikan kebanyakan orang melalui Tulip gitu. Jadi sebenarnya ini berawal dari gara-gara kesibukan aku udah di radio, udah MC. Oh, Jadi radio juga. radio. Oke. Banyak juga. Makanya kan nomor 1 dia. Iya. Jadi gara-gara dulu sibuk MC, sibuk siaran, sudah jarang gabung dan join dia stand up comedy. Jadi wadah untuk Lu tinggalin dong. yang mana? Stand up comedy ini. Ditinggalin kemarin.
Makanya jadi kayak ya udahlah nulisnya. Dia waktu itu nulis materi kan. Tapi kemana nih ini ada? Iya, kan aku punya Instagram. Itu punya Instagram. Kebetulan aku tuh seneng yang karakter yang kayak belum pernah ada di Palembang mungkin. Kocak. Iya, bikinlah karakter Tolip itu di aplikasi Snapchat Ya. yang diberi Di lebar gitu. Nah, itu awalnya itu sebuah keresahan aku tentang pengguna jalan. Oke. Dulu tuh tentang kemacetan. Oke. Dengan bahasa dialek Palembang. Oh. Yaitu kapan lo ke Palembang. Terus udah ternyata banyak yang seneng. Karena itu mewakili kayak misalkan bayar utang, cewek matre, itu kan bahasan-bahasan sehari itu aku bahas di situ. Tapi sering ketemu cewek matre? Oh, sangat sering. Banyak ya? Banyak Ya? Oke, berarti Tolip mengekspresikan yang tadi. Ya kebetulan nama dulu aku kepikiran. Jadi pas waktu lewat ke Pasar Kuto, kayak banyak nama-nama yang kayak Sueb, Tolip itu bagus sih. Karena aku buat Tolip. Nah sebenarnya jadi Karakter banget ya. karakter. Oke. Awalnya ini ada cerita sebenarnya sedih dan juga pro kontra. Awalnya Tolip itu aku buat karakter adalah dia pakai peci, pakai baju ini muslim, diupload pas hari Jumat. Jadi momennya adalah seorang cowok yang so ide, baru pulang sholat Jumat. Dia yang terocos. Kayak itu jadi terocos. Terus dia ngobrol-ngobrol itu bertahan sampai 7 video. Tulip tadi dikomplain. Nah, sebenarnya yang ngumpul itu cuma 1 orang, tapi kayaknya ini komentar positif deh. Kalau bisa Tulip tuh jangan pakai ini dong, pakai atribut agama dong. Jadi kayak bikin sadar kayak gitu. Sadar lah. Ya udah pakai image-nya gitu lah. Daripada terpenjara. Daripada terpulang. Ada yang gitu bahaya banget ya? Saya itu bahaya parah banget ya. Kalau tulis sekarang juga kayak gitu bahaya banget. Parah. Jadi Tulip tuh waktu itu mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kasar. Tapi kalau di tongkrongan itu biasa aja kayak misalnya sorry ya, tahun. Ya. Pala wakau. Itu kan sebenarnya biasa, memang ada beberapa orang yang belum terima. Ya. Karena lu pakai bela-bela agama juga kan. Oke, aku terima ini bagus, masukan positif. Berubah lagi Tulip pakai baju SD. Terus aku pikir lagi kalau misalkan aku terus nabi SD bakal monoton. Apa gede lagi ya kan? Akhirnya apalagi lah ya. Lihat ke sebelah kanan ternyata ada kayak celana dalam yang udah sobek. That's it. Punya sendiri. Dan ini baru aku buka di sini. Belum pernah cuci kancut itu. Jadi emang ini kan simple nih, nggak perlu ganti baju, aku bisa buat konten. Ya, langsung pakai baju selesai. Bikin Tulip. Walaupun sebenarnya Tulip sendiri tidak bisa membuat orang puas karena Tulip bukan anak pemuas. Ya kan? Anak pemuas ada yang lain. Betul. Jadi memang kalau pengen puas nggak di Tulip ya. Di mana? Oke teman-teman, jadi memang Arif Ihu ini lumayan banyak banget ceritanya, lumayan banyak banget kontroversial ya, bisa dibilang ya, ngobrol-ngobrol kontroversial nih. Lu juga pasti mantengin dong yang lagi heboh saat ini nih. Yang lagi heboh sama anak sosmed ya. Ya. Lu pasti kalau kita ngecek tuh lagi si Bintang Emon ya. Bintang Emon. Lu tahu kan Bintang Emon? Tahu. Bintang Emon meredup nih gitu. Karena dia mengkritik Ciro gitu. Menurut lu gimana sih? Apakah ini jadi wadah yang memang untuk mengkritik atau memang ya ini biasa aja gitu kan? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya Bintang Emon itu terakhir hari ini baru posting tadi. 1 jam yang lalu dia ngeposting cuma foto. DPO, cuma foto. Biasanya kan video, cuma foto. Kalau menurut aku sih kasus yang satu ini yang tentang Bintang Emon ini sebenarnya kalau misalkan nyari siapa yang disalahkan tuh agak susah. Tapi memang kebijakan kayak aku bilang di awal tadi, kita dalam bersosial media memang harus ada beberapa hal yang dijaga, beberapa hal yang direm gitu. Nah, mungkin Bintang Emon ini secara struktural komedi tidak salah. Jadi di komedi, stand up komedi itu ada yang namanya critical word. Jadi kayak ada kata-kata kritik yang diiyakan semua orang. Gitu. Jadi kalau berbalik ke sejarah stand up komedi kan dari seni dari Amerika. Itu adalah seni dari kawan-kawan berkulit hitam menyampaikan aspirasi mereka dulu sejarahnya. Makanya di Indonesia diadopsi untuk menyampaikan
ke satu kali kritik. Jim Carrey dulu stand up yang Jim lagi. Carrey mantap tuh. Nah, si awal bintang Emon kemunculan tentang corona yang meledak. Ya. Awalnya Gua coba lihat tuh. Nah. Dia aman gara-gara tidak menyentuh dan tidak menyentil Ya. satu pihak. Yang lagi heboh ini gitu ya. Ini. Nah, mungkin dia mencoba lebih famous lagi mungkin. Nah, mencoba untuk lebih famous lagi, dan kalau misalkan lihat dari argumen dia di podcast terbarunya Deddy Corbuzier, Oh, dari Corbuzier ngomong dari Corbuzier tuh mereka juga kalah sama kita. bukan. Kalau sorry Om Deddy. Sorry Om Deddy ya, kalian boleh live kami, aku lo copot loh. Ada brand. Sebentar lagi brand masuk. Jadi memang argumen dia bilang karena emang gak ada tujuan apa-apa. Dia pikir nggak ada tujuan apa-apa. Cuma menyampaikan keresahan dia. Oke. Tapi pas di itu memang ada beberapa bagian si dia salah. Karena memang apa ya, kalau bisa dibilang, kalau mengutip kalimat dari Gofar Hilman, sekarang Gofar Hilman juga nggak ada apa-apanya. kalah juga. Ngobam kalah. Mantap. Jadi Gofar Hilman bilang sekarang itu bukan di masa kalian cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalian berusaha untuk survive ke depan. Kayak itu. Jadi memang sesimpel itu kalau menurut aku ya. Sekarang tuh gak usah nyari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita survive aja lah. Bagaimana caranya kita aman, kita hidup ke depan, itu bisa hidup. Nah, kalau tanggapan lagi, kalau misalkan untuk berkomedi sekarang, jujur sih agak susah sih. Setiap orang tuh jadi sensitif. Ya. Kalau dulu tuh, sorry nih, aku dulu masih nonton tuh almarhum Olga. Pernah waktu dia di Panasonic Global Award tahun 2006, dia nyebut kurang. Itu dia kan sama CPI, CPP, sama MNC waktu itu. TPI dulu kalau namanya. Itu ditayangkan secara live dan tidak ada apa-apa. Tapi kalau sekarang ngomong kurang pun pasti bakal di. Nah, jadi beda zaman, beda komedi. Jadi sekarang agak-agak. Tapi balik lagi emang sebenarnya emang mesti semuanya harus lebih hati-hati kan. Hati-hati. Tapi menurut sendiri ya. Kalau lu sendiri pro atau kontra sih sama si bintang Emon ini? Case-nya bintang Emon deh gitu. Case-nya nih gitu. Kalau secara kan sama-sama berawal dari stand up lain gitu kan ya gitu. Kalau dibilang pro sih aku pro sama apa yang dia bilang gitu. Artinya lu juga mendukung nih gitu. Mendukung case yang diprotes oleh si Emon. Iya. Cuman mungkin kemasannya atau mungkin persepsi orang kali dan keadaan akhirnya gitu kan. Iya betul. Jadi cara penyampaian sama momen sih. Mungkin kalau misalkan dia nguploadnya tidak kemarin atau beberapa minggu mungkin masih agak rendah. Iya, Ibarat kata tuh api lagi membakar di dalam air. Kayak gitu. Jadi kayak kaget tuh. Kaget. Merasa terbelenggu nggak sih dengan case seperti ini? Sama. Merasa terbelenggu nggak sih? Lu merasa hidup di Indonesia yang bebas nggak sih saat ini? Tidak ya. Jadi kayak terbatas gitu sih. Jadi kayak kita ngapa-ngapain tuh kayak ya ampun diatur loh. Kita sampai ML pun diatur. Welcome to Mobile Legends. ML itu like nama. Iya. Jadi memang banyak hal-hal yang sekarang tuh sudah terkotak-kotakan. Sekarang kita terbatasi juga penggunaan sosial media gitu. Bagus. Sebenarnya kalau misalkan tidak bagus, akan muncul PDP-PLK yang lain-lainnya. Tapi dengan kondisi kayak itu kan tidak mengurangi kreativitas orang-orang yang ingin membuat sebuah konten atau yang ingin mengaspirasikan sesuatu. Menurut gimana? Kalau mengurangi pasti ya. Karena mereka harus mencari apa lagi nih. Karena satu pintu udah ditutup. Mereka cari pintu yang lain. Pintu Doraemon. Pintu Doraemon, ya kan? Tapi memang kalau secara lihat kasusnya, itu yang paling meledak tuh di repost sama Najwa Shihab. Karena Najwa Shihab kan dia seorang pers, seorang host, yang tentunya circle-nya adalah orang-orang atas. Itu yang bikin makin jadi makin heboh gitu kan. Makin heboh. Padahal kan di luar situ banyak juga cuitan-cuitan mengenai case-nya itu kan. Banyak. Sangat banyak banget kalau gue lihat banyak. Meme komik juga udah banyak sebenarnya. Cuma memang karena itu tadi sosial media ini 1 detik atau per sekian detik udah menyebar kemana-mana. Iya, sama kayak kita lah. Kita nih. Lo tau
Tahu. Kemarin kan ceritanya belum dihubungi sama manajer Lana. Ada manajer kan? Belum dihubungi, tapi pas beli coklatos di warung, tuh udah rampage genetik. Salah lo genetik rampage. Banget udah kecil. Oh iya lucunya lo Mas KKI. Trending gitu. Bisa aja lah. Bisa dimusuhin kalau nggak nonton gitu. Oke, artinya kalau kita kembali lagi ke Bintang Emon, hal positif lah ya sebenarnya yang disampaikan. Positif, tapi juga harus hati-hati. Benar. Dan sebetulnya lu juga mikir ya seperti ini membatasi dunia kreatif ya. Membatasi banget ya. Sangat membatasi. Dan hal-hal yang harus dihindari sekarang kalau misalkan teman-teman mau bikin konten tuh pertama agama. Oke, itu pasti banget. Pasti itu kan. Kedua, international isu. Wah, international isu tuh parah sih. Itu terus masalah ya yang baru-baru inilah orang-orang atas. Iya. Itu yang parah ya. Mereka mungkin menganggap bahwasanya caranya adalah mediasi bukan dengan cara seperti itu. Betul. Nah, jadi agak ada sedikit kesalahpahaman. Kalau bisa bilang dari Bintang Emon dan juga orang yang merasa terganggu. Itu. Padahal kan media sosial tempat kita berekspresi. Banget tuh kan. Media sosial itu sebetulnya dua belah mata pisau. Tapi Ya, tapi sekarang nanti nih mau tanya. Pro nggak dengan video Bintang Emon? Mana jaga gua? Iya, kan nggak apa-apa namanya kita nih interaksi. Yes. Gue secara pribadi hal yang disampaikan oleh Bintang Emon itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Jadi juga hal yang disampaikan Bintang Emon itu Bintang Emon hanya membacakan atau menceritakan hasil dari kejadian dan putusan kasus ini. Jadi kalau gue pribadi itu hal yang wajar. Untuk politik itu hal yang dewasa sebetulnya. Sayangnya kita nggak ke politik. Silakan cari di Wikipedia bahwa saya kata-kata disampaikan oleh Bang Kirlo. Main aman. Suara bos harus seperti itu. Main aman, mantap. Begitu. Tapi kalau dari Bang DJ seperti apa? Sama aja. Sama. Oke, artinya kalau gue bisa ngambil keputusan nih saat ini adalah media sosial itu adalah wadah kreatif. Tapi di wadah kreatif ini kita juga harus punya norma. Ya, betul. Gitu kan? Betul. Kita harus punya norma, harus punya batasan. Artinya memang kita tidak boleh kebablasan di hal ini gitu kan. Udah Bang Ijo. Karena kalau misalnya sampai kebablasan bener kayak lebih banyak sekarang kasus-kasus yang memang benar-benar akhirnya terkuak, akhirnya juga menjadi sebuah hal-hal yang merugikan semua pihak akhirnya kayak gitu. Jadi akhirnya semuanya benar-benar ya nggak ada baik-baiknya gitu. Karena kan balik lagi orang di media sosial itu sebenarnya pengen mencari sebuah semacam hiburan. Kayak kita lah ya. Hiburan menghibur. Nah, jadi emang benar-benar ya selayaknya media sosial dibentuk sejak awal ya emang benar-benar harus ya Pak terusin aja lah menghibur kayak gitu. Jadi jangan sampai benar-benar jangan sampai juga menjudge apa-apa gitu. Itu sih. Jadi memang kedewasaan kali dalam bermain sosial media. Makanya memang ada beberapa fitur aplikasi yang tidak boleh dimainkan oleh anak kecil. Ya, karena kayak udah tadi kan akhirnya kan. Kayak kasusnya si Tulip itu kan akhirnya anak-anak mencoba bermain sosmed, akhirnya tidak mengerti apa yang disampaikan, gitu kan, dan akhirnya juga menjadi sebuah kebingungan bagi orang tua untuk menjelaskan. Pelaku di industri kreatif juga merasa bingung ya kan? Betul, gitu. Susah gitu. Tapi sama hal kayak Reza Arab bilang tuh, sebenarnya kita Reza Arab siapa sih? Kompetitor kalian. Ngomong kita deh kayaknya. Sekali. Jadi dia bilang itu sebenarnya
para pelaku atau orang-orang yang di YouTube, Instagram atau di Facebook dimanapun itu tuh sama kayak industri blue film, kayak industri bokep. Mereka kan tetap ada, tapi konsumtifnya adalah beberapa orang saja. Apabila dikonsumsi oleh anak kecil bukan kesalahan mereka, kesalahan dari circle-nya, orang tua segala macam. Mungkin kan lupa nutup situsnya, atau lupa ngapus ya. Tapi pernah nggak lu main BBM? Oh iya dong. BlackBerry Messenger? Lagi nonton bokep ya? Anda sedang kontak tuh semua. Anda sedang menonton. Anda sedang mendengarkan mobil goyang. Ayo lapang lo di kawan. Matiin tuh. Oke, Rik, ya. Pesan lo deh buat para teman-teman yang mencoba kreatif, tapi tidak menabrak norma-norma yang ada deh. Kalau dari pesan dari aku sih, kalau misalkan buat teman-teman yang baru memulai atau sudah memulai tapi bingung mau melangkah kemana, yang pertama sih sering-sering nonton dan melihat kiri dan kanan. Karena kalau misalkan kita cuma mau bikin video lucu nggak ya, tapi nggak ngelihat kiri kanan, cuma karena lucu menurut kita belum tentu lucu menurut orang lain, siapa tahu tersinggung. Sama kayak kasus tentang Emon, mungkin beberapa orang menganggap lucu tapi ada beberapa pihak yang tidak, ada beberapa pihak yang merasa sakiti. Tapi kembali lagi, komedi itu memang harus ada yang korban, baik objek maupun subjek. Begitu. Jangan mencari kesalahan dari komedi. Betul. Tadi apapun itu intinya dari semuanya kan, persepsi semua orang gitu kan. Tiap orang kan punya persepsi masing-masing, punya perspektif masing-masing. Melihat dari sisi kiri atau dari sisi kanannya gitu. Tinggal ya udah, ayo gitu kan. Kebijakan kita masing-masing gimana sih kita coba melihat hal itu seperti apa? Kayak gitu aja. Apakah positif ataukah negatif? Gitu. Tergantung. Tambah ya. Tergantung, kalau misalkan selalu jalan positif. Iya, tapi kalau paksa Kalau udah kena pasti langsung positif tuh ya. tapi jangan aja, walaupun positif ada penangkalnya. Ada penangkalnya. Nanas muda. Oke teman-teman ya, thank you banget Ari Sagara atau Ari Jiho yang dari Siap. Thank you banget Tolit juga. Ini sebuah kebanggaan lo diundang di Genetic Revenge itu menjadi bintang tamu kedua ya. Ke 100 sebetulnya. Dimajuin berarti. Dimajuin. Kalau kedua tuh jangan sampai kurang nyebutin nol ya. Kalau 200 ke 200. Mantap. Thank you buat Ari, sukses semuanya teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. di Genetic Revenge. Membahas yang viral menjadi tidak viral.